berkenaan dengan birrul walidain tentu ragamnya banyak ragam. Karena orang tua sendiri keadaannya tidak sama. Ada yang sudah sepuh tapi sehat terus. Tapi untuk makan aja repot. Kan ternyata di kehidupan begitu. Ada yang belum sepuh, pesakitan, plus untuk makan repot. Ini kan buktinya anak tidak sama. Ada lagi yang kondisinya sukses secara materi, cuman dulu alergi belajar agama. Maka buktinya yang bagaimana? Tentu mengarahkan kepada pendidikan agama saat sambil merawatnya. Banyak, kalau dirinci ya banyak judulnya. Jadi tidak hanya ke satu poin, tapi intinya damel bombong legowonya manah orang tua itu perkara yang inti. Kalau senang memberi, tapi memberikannya sambil dibalangaken teng jenengan. Daging sekilo wer, ngono deleng Mbah. Kira-kira gimana itunya? Jadi bukan pemberiannya, tapi membuat orang tua bombong itu perkara yang menjadi inti upaya yang dilakukan oleh putra-putranya. Baik perawatan fisik, perawatan ekonomi, pendidikan nambah agar dia tambah alim dalam masalah agama dan yang lain, semua dilakukan dengan tulus, dengan konsep wahfid janahadz dzuli minar rahmah, merendahkan sayap kehinaan. Jadi ke orang tua itu melebihi ke raja takzimnya gitu. Yang terjadi nopo jarang yang sukses. Ada yang udah banget yang blenger oleh ngrumati mari siapa apa orang dadi gawe, orang kleset-kleset. Yang kasar demikian banyak di kehidupan di lingkungan. Maka tentu pertama dari solah bawah, ucapan, kemudian perawatan baik fisik, pendidikan maupun yang lain-lain. Semua dalam rangka membuat orang tua legowo atau bombong manahipun. Tapi yang paling poin adalah sohib. Sohib itu seperti sahabat. Wasahib huma fid dunya ma'rufan. Jadi yang sahabat begitulah. Yang sahabat kan tidak ada yang pecucengan itu. Nggih, dan yang lain-lain. Tapi lagi-lagi setan yang berusaha menggagalkan. Kadang-kadang sudah banyak pengorbanannya, tetapi apa? Dengan ucapan kadang-kadang menyakiti orang tuanya. Ini maka demikian usahakan konsep wahfid janahadz dzuli minar rahmah, rendahkan sayap kehinaan di hadapan orang tua ini menjadi bagian yang prioritas pula. Jadi kalau judulnya apa? Kathah atau banyak hal yang bisa dilakukan untuk birrul walidain sesuai dengan kebutuhannya. Karena orang sepuh tidak sama keadaannya. Maka tidak sementara sininya. Ada yang lain? Monggo. Mungkin bisa mengasih penjelasan tentang azab kubur. Azab kubur kan misalnya yang dalam kuburnya setelah misalnya kita makan gitu, kayak orang udah dikubur berapa lama ternyata ada yang jenazahnya utuh, baru sebentar ternyata udah diserok sabik, atau yang bahkan tadi yang ada apa dalam mata, terus ada dan banyak lagi yang jelas tampak oleh mata gitu. Terus? Nah, mungkin ada penjelasan di dalam Al-Quran atau apa itu? Yang ada itu diharamkan untuk para nabi, bumi haram memakan jasadnya. Para nabi, terus syuhada. Kalau bukan nabi, bukan syuhada, ternyata demikian, kondisinya tak dibongkar utuh, ada dua kemungkinan. Pertama, dia masuk kategori yang mendapatkan penghormatan dari Allah Ta'ala, tidak termakan jasadnya oleh bumi. Yang kedua, permainan jin. Padahal dia itu orang-orang tidak baik. Dia sangat bisa. Nanti kan tentang teknis seperti itu, klopnya saat jin, seton ngegrup bareng dengan Dajjal.
Maka orang-orang yang belum menyembah kepada Dajjal diberitahu, saya bangkitkan leluhurmu. Lihat keterangannya. Nanti yang bangkit bangsa jin, tapi menyerupai saudara, orang tua dan karuhunnya. Dan mengatakan, sembahlah Dajjal, dia Tuhan kita. Padahal yang bangkit adalah bangsa jin. Dan itu bisa dilakukan dari hari ini oleh bangsa jin kepada untuk penyesatan. Yaitu bukan pertanda penyiksaan, tapi yang disiksa adalah jasadnya, bukan jasad yang dari dunia. Tapi kalau yang matinya meledak di kapal nggak ada apa-apanya, apa yang disiksa? Maksudnya gini loh, kadang-kadang ada makam terus digali, seolah-olah itu ada jasanya, ada bekas siksaan gitu. Benar-benar ada siksaan atau memang? Ya bukan. Bukan, karena yang disiksa adalah bukan jasad yang dari dunia. Itu maksudnya. Kalau tahu utuh, bau wangi, bukan berarti kenikmatan. Karena yang berkenikmatan adalah bukan jasadnya dari dunia, tapi rohnya di alam barzahnya. Nah kalau alam barzahnya di situ, ya bukan alam gaib namanya, barang keton di situ. Jadi tidak bisa tampak oleh mata. Ya jadi jawaban saya itu berarti permainan jin untuk penyesatan. Iya arahnya. Tapi kalau asalah penyiksaan, bukan raga itu yang disiksa, juga bukan di dalam kuburan itu. Kan orang mengaitkan dengan apa kelakuannya di dunia dulu aku tukang ini gitu. Ya itu ya bukan dalil. Artinya itu kan hanya pendapat orang. Vonisnya daripada Allah Ta'ala. Yang pasti bukan jasad yang dari dunia yang disiksa, juga bukan di lubang kubur penyiksaannya. Kenikmatan pun bukan di lubang kuburan. Kalau orang zaman dulu berangkat haji meninggal di tengah laut, mau dibuang di lautan, enggak disimpan dibawa ke pinggirnya, enggak. Kuburnya di mana itu? Kalau dia soleh dan mendapat kenikmatan, ya enggak ada kuburannya. Adanya alam barzah, maksudnya gitu. Jadi kalau hal buruk di dalam lubang kuburan lebih kepada upaya penyesatan dari bangsa jin. Termasuk juga di itu kelihatan baik. Kalau dulu orangnya bergajul banget, tapi utuh loh, membau wangi. Juga sama upaya penyesatan dari bangsa jin. Dan ada orang yang disesatkannya dengan hal yang kelihatannya baik atau dengan kelihatan buruk. Begitu sementara ininya. Ada yang lain? Cukup. Baik, kita pandang cukup untuk malam hari ini. Semoga manfaat untuk memicu atau menjadi tarhib kita merasa optimis, tertarik untuk amal soleh. Dan karena seperti pernah kita sampaikan bersama, wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya, percepatlah taubat. Karena apa? Karena maut datangnya tidak rasan-rasan dulu.